Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan perjalanan hidup pemuda buta yang menolong seorang wanita tertindas akibat meminta keadilan. Pemuda itu selalu ditemani kuda jinak yang memiliki peran besar dalam hidupnya. Tampak keadaan semakin sulit dikarenakan tingkah laku para pejabat yang terus semena-mena. Pemuda buta mulai menunjukkan diri yang membuat orang-orang terperangah takut tak karuan, tak terkecuali para pejabat tersebut. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di sebuah tempat perjudian. Berkali-kali seseorang bernama Cheng Yi memenangkan permainan. Meski buta, ia dapat menguras habis uang pemain yang lain. Anak buah dari pemilik kasino tak terima kemenangannya. Ia bahkan menantang Cheng Yi bermain dengan taruhan yang lebih besar. Apabila Cheng dapat mengalahkannya, maka taruhan akan dilipat gandakan. Namun apabila Cheng kalah, ia harus merelakan salah satu tangannya untuk dipotong. Mendengarnya, Cheng sama sekali tak gentar. Di saat itu anak buah dari pemilik kasino berusaha bermain curang dengan mengklaim kemenangan. Cheng yang buta justru tahu dirinya akan ditipu. Ia juga membongkar kelicikan pemain tersebut. Tak terima dengan kemenangan Cheng, orang itu segera menyuruh anak buahnya memotong tangan si buta. Tapi dengan marah pemilik kasino ini datang sembari menyalahkan anak buahnya yang terlalu bersikap lancang. Orang ini bernama He Qiufeng. Merasa bersalah, ia lalu mewakili anak buahnya minta maaf kepada si buta sambil meyakinkan agar kembali bermain. Qiufeng menyayangkan tindakan anak buahnya tadi karena bisa menurunkan ketenaran kasino miliknya. Cheng yang sudah merasa tak nyaman lantas menolak. Semua uang di atas meja pun ia ambil. Dalam derasnya hujan dia melanjutkan perjalanan. Tapi tak disangka, anak buah Qiufeng mengepung dan meminta uangnya kembali. Sambil mengancam, Qiufeng rupanya sangat dirugikan oleh si buta. Ancaman itu Cheng sama sekali tak peduli. Ia juga merasa akan lebih mudah membunuh seseorang pada situasi yang seperti ini. Pertarungan pun dimulai. Dengan kemampuan yang mahir, Cheng terlihat begitu mudah menghajar mereka. Walau ia hanya membawa tongkat saja, namun tongkat tersebut sama sekali tak digunakan. Singkat cerita, ia lalu melanjutkan perjalanan dengan ditemani seekor kuda jinak yang dianggapnya sebagai teman hidup. Pada scene selanjutnya terlihat suasana ramai kota Liang. Akhir-akhir ini banyak terjadi kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan para penjahat. Dari itu pemerintah mengadakan sayembara guna menangkap kelompok tersebut. Banyak pula dari mereka para pendekar mengikuti sayembara itu, tak terkecuali Cheng sendiri. Di kota itu tampak seorang gadis sibuk mempersiapkan jamuan untuk menyambut tamu undangan. Rupanya wanita yang bernama Nian ini akan segera menikah. Rumahnya sendiri banyak diramaikan bocil-bocil Free Fire yang sedang bermain. Tak heran tingkah para bocil membuatnya sedikit repot. Mereka ingin minum arak yang telah disusun rapi. Untuk menghentikan tingkah usil para bocil, Nian memberikan mereka kue. Sekalian juga sebagai upah untuk menjemput dan menyambut pengantin pria yang akan segera tiba. Di saat itu, Cheng kebetulan lewat dan ditampar aroma arak yang sangat menggoda. Tak kuasa menahannya, Cheng bertanya siapa di antara mereka yang memiliki arak tersebut. Ia juga berniat untuk membelinya. Mendengar itu, Nian keluar dengan nada sopan. Ia menjelaskan kalau arak miliknya tidak dijual. Dia juga salut dengan ketajaman indera penciuman yang dimiliki orang tua ini. Tak terima dibilang tua, Cheng sedikit jengkel. Ia menilai Nian lebih buta darinya karena tak bisa membedakan orang dengan baik. Cheng kemudian pergi penuh kecewa. Karena kasihan, Nian meminta Cheng tinggal sementara agar arak yang berurusan itu bisa dinikmati secara gratis. Secara langsung, Nian telah mengundang Cheng dalam acara pernikahannya besok. Mendengar itu,
Terlihat Cheng meminta pendapat dari kudanya. Ia pun setuju demi memperoleh arak yang barusan ia minta. Sebagai ucapan selamat, Cheng memberikan Nian beberapa uang. Ia juga meminta agar kudanya diikat dengan baik di dalam kandang. Melihat uang itu, Nian menolak. Ia juga berkata kalau kuda ini akan diperlakukan dengan baik. Di saat hendak membawanya, Cheng berkata kepada Nian kalau kudanya tak makan rumput melainkan makan daging. Tentu Nian tak percaya. Ia juga merasa Cheng memiliki sifat yang mirip dengan kakaknya. Karung yang ada pada kuda itu pun terjatuh. Sejenak Nian terkejut karena melihat ada gerakan. Di situ Cheng menjelaskan kalau di dalamnya ada seseorang yaitu pelaku kejahatan. Ia menangkapnya untuk ditukar beberapa hadiah yang telah dijanjikan pemerintah. Terlihat Nian sedikit ragu terhadap Cheng. Ia percaya setelah Cheng memperlihatkan surat tugas yang diberikan langsung oleh mahkamah tempatnya bekerja. Hari pernikahan pun telah tiba. Kemeriahan pesta itu disambut dengan tarian Nian di depan calon suaminya. Semua orang mengucapkan selamat kepada Wulang atas pernikahannya tersebut. Di saat semua orang-orang bersenang, Cheng Yi hanya fokus minum arak tanpa memperdulikan mereka. Namun suasana berubah tak kala seseorang datang di acara itu. Ternyata dia adalah Nijun yang merupakan kakak dari Nian. Kehadiran Nijun semakin menambah kesenangan yang dirasa Nian. Wulang juga memberikan salam hormat sambil berjanji akan bertanggung jawab menjaga si adik. Bukannya merestui, Nijun malah mengancam Wulang apabila mengecewakan adiknya nanti. Ia menjelaskan tak segan membunuh orang-orang yang bermasalah dengan dirinya. Ucapannya ini membuat semua tamu merasa ketakutan. Satu persatu dari mereka pamit hingga menyisakan Cheng seorang. Melihat orang itu masih duduk tenang, Nijun berniat menakuti akan jiwanya yang begitu beringas. Tapi kecepatan tangan dan kemahiran jurus pedang Cheng membuat Nijun terkagum. Terlebih lagi Cheng mengetahui kelemahan pedang miliknya, yaitu terlalu cepat diasah dan bisa melukai penggunanya sendiri. Dalam keadaan mabuk juga, Cheng pergi menyambangi kudanya sambil membawakannya arak terbaik yang tak pernah ia minum. Terlihat kuda itu menyukai arak tersebut. Tanpa disadari, Cheng ternyata tidur hingga malam. Ia kemudian terbangun dan memastikan tahanan yang dibawa masih ada. Saat itu Cheng mencium bau darah yang bercampur arak. Ia berfirasat telah terjadi sesuatu, dan benar saja. Di tempat itu ditemukannya tubuh Nijun dan Wulang yang sudah tak bernyawa. Ia lalu memastikan keadaan Nian dan alhamdulillah wanita itu masih selamat. Meski tubuhnya terlihat lemas dengan pakaian yang koyak. Ternyata setelah perginya Cheng waktu itu ada sekelompok orang dari kota Luoyang datang mencari Nijun. Tampak Nijun memiliki rahasia dengan orang-orang itu. Bos dari kelompok ini merupakan kerabat kerajaan. Ia bernama Ying dari keluarga Yuan. Tak mau adiknya terlibat, Nijun berjanji akan menutup mulut agar mereka dilepaskan. Tapi Ying malah mencelakai mereka. Dengan isyarat bunga patah yang berarti mereka semua harus dibunuh terkecuali Nian seorang. Nijun berusaha melawan untuk menolong adiknya. Walaupun Wulang adik iparnya telah mati. Tapi sayang, ia harus lumpuh akibat serangan ganas dari pendekar double ganco yang mengenai pundaknya. Selain itu, anak panah juga melesat menembus tubuhnya. Walaupun begini, ia hanya melihat ke arah adiknya yang tentu akan digarap dengan tekanan-tekanan traktor yang kuat. Cheng yang mendengar cerita malang ini berusaha menyemangati Nian sambil meluruskan lehernya yang keseleo akibat digarap. Ia kemudian berkata, jika semua orang memiliki takdir masing-masing dan kau adalah orang yang beruntung di antara mereka semua. Saat fajar mulai menyingsing, Cheng membawa tawanannya untuk ditukar dengan hadiah. Prajurit yang melihat tindakan anehnya lalu menghampiri. Cheng memberitahu mereka kalau yang dibawanya ini seorang buronan kelas kakap. Surat tugas yang dibawanya itu juga meyakinkan ketua prajurit jika memang prajurit ini telah masuk ke daftar orang yang paling dicari. Di saat itu Cheng sengaja mematahkan tangan dan kakinya agar ia tak berusaha untuk kabur. Namun ketua prajurit berkata, kesalahan orang semacam ini cukup dibawa kepalanya saja. Hal itu setara dengan hukuman yang akan didapat. Menanggapi itu, Cheng tak peduli dengannya. Ia lalu meminta mereka mengaku siapa di antara para prajurit yang bernama Zhang Baisui. Salah satu di antaranya mulai terlihat takut. Karena tak ada yang mengaku, Cheng meminta tawanannya menunjukkan orang yang dimaksud. Setelah orangnya diketahui, dengan sigap Cheng menghabisinya.
Sempat para prajurit ingin melakukan perlawanan, namun surat perintah yang ditunjukkan Cheng membuat mereka terperangah diam menatapi satu sama lain. Cheng menjelaskan, orang ini juga target yang diinginkan Mahkamah Agung. Setelah itu, ia mengambil hadiah sesuai kesepakatan dalam surat tersebut. Cheng melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya, ia menginformasikan kalau keluarga penjual arak di kota bagian barat telah dibunuh seperti anjing. Tentu hal ini adalah tugas pemerintah yang menanganinya. Mendengar itu, si ketua sejenak terdiam. Ia lalu membawa beberapa anak buahnya ke lokasi yang dimaksud. Tampak Nian terlunta-lunta dalam kesedihan. Anak panah pun diserahkan kepada ketua yang menunjukkan pelaku dari semua ini adalah orang keluarga Yuan. Melihat itu, tampak ketua takut dan tak ingin melanjutkan kasus ini. Karena ia tahu keluarga Yuan memiliki peran besar dalam kerajaan. Kendati demikian, ketua meminta agar Nian menyudahi kasus ini. Maka jasad-jasad keluarganya akan diurus dengan baik. Nian dengan rasa iba meminta keadilan sepatutnya didapatkan, tapi ketua sama sekali tak bisa memberi. Tentu ia semakin merasa tertindas, karena semestinya nyawa haruslah dibayar dengan nyawa. Dari itu, Nian berjanji akan mencari seseorang yang bisa membantunya mendapatkan keadilan. Namun ketua dengan lantang dan marah menghentikan langkahnya. Ia juga berniat mencari pembenaran dengan mengarang cerita baru. Kalau semua ini terjadi tentu akibat kesalahan Nian sendiri. Ketua memaksa Nian mengakui kesalahan telah membunuh kakaknya, disebabkan Nijun lebih dulu menghabisi Wulang suaminya. Ketua tampak yakin semua orang akan percaya dengan informasi yang dibuatnya. Mendengar itu, tentu Nian tak terima. Tapi ketua memerintahkan para prajurit menangkap dan memaksa wanita malang ini menurut. Mereka lalu membawanya ke penjara. Sungguh keadaan Nian bagaikan terjatuh dari tangga dan tertimpa tangga itu juga. Di perjalanan, Cheng yang telah tahu maksud jahat dari ketua memintanya agar melepaskan wanita itu. Menurutnya dia cukup menderita untuk ditindas lagi. Namun ketua prajurit tampaknya berpura-pura tak mengerti yang diucapkan Cheng. Ia juga meminta agar si buta tak ikut campur dengan masalah ini. Cheng yang tak terima mencoba menghentikan langkah mereka. Karena sejatinya ia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu prajurit lalu menghalangi sehingga pertarungan pun terjadi. Hanya dengan beberapa jurus saja Cheng dapat merobohkan mereka. Ketua sendiri diam seperti ingin berkata, namun jurus kilat Cheng menyapa membuat si ketua tergelintir. Atas kejadian ini, Nian memaksa ikut bersama Cheng menuju kota Luoyang. Tujuannya tak lain ingin melapor ke pejabat pusat dengan peristiwa yang menimpanya. Ia merasa di tempat ini sudah tak ada keadilan dan tempat untuk berlindung. Sebelum itu, Nian meminta agar Cheng mau membantu membalaskan dendamnya. Tapi Cheng menolak. Ia bukanlah seorang pembunuh melainkan pemburu para penjahat yang telah diidentifikasi pejabat sebelumnya. Karena tak bisa membantu, Cheng terpaksa membawa wanita ini ikut bersamanya. Kuda dan anak-anak di sana juga setuju dengan keinginan wanita tersebut. Hari menjelang malam. Di perjalanan mereka bermalam di pinggir sungai. Nian terus menatapi seruling pemberian kakaknya. Ia juga teringat perkataan si kakak yang bilang, jika meniup seruling bisa berbicara dengan mereka yang telah mati. Tapi sayang, seruling itu juga telah rusak seiring meninggalnya orang-orang yang dicintai. Mendengar itu, Cheng berusaha menenangkan hati Nian. Ia berkata jika semua itu adalah tahayul, sembari melihat seruling miliknya. Cheng juga berjanji akan memperbaiki seruling tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota Luoyang. Di perjalanan, Cheng memberitahu Nian agar mengikuti arahan yang diberikan olehnya. Ia menyuruh Nian pergi ke ujung timur pasar yang dimana ada tempat terbuka dan memiliki sebuah gendang. Nian harus berdiri di atas batu Feiming dan memukul gendang tersebut. Maka niscaya akan ada orang yang datang memberikannya keadilan. Cheng lalu meminta Nian ucapkan kembali perkataannya tadi. Tanpa salah, Nian juga hafal arahan yang diberikan Cheng kepadanya. Atas kebaikan Cheng, Nian sangat berterima kasih. Ia kemudian pamit ingin melanjutkan perjalanan sesuai arahan yang diberi. Di saat itu, Nian memberikan Cheng arak terakhir buatannya sebagai ucapan terima kasih. Sambil termenung, Cheng mengingatkannya agar terus berhati-hati di kota yang besar ini. Di keramaian kota Luoyang terlihat wanita dengan paras cantik berjalan membawa kecapi. Wanita ini bernama Nyonya Qin.
Semua orang kagum dengan kecantikannya. Lelaki yang tergoda juga tampak ingin membacakan puisi yang telah dibuat khusus. Selain cantik, Qin mahir dalam bermain musik. Ia juga bisa memperbaiki kecapi yang telah rusak. Setelah masuk ruangan, ternyata Cheng berada di tempat itu. Rupanya mereka telah bersahabat. Secara langsung Cheng melapor kepada Qin jika tugasnya untuk menangkap dan menangani masalah di kota Liang telah usai. Di sini kita tahu kalau setiap tugas Cheng itu tentu atas perintah Nyonya Qin. Selama ini Nyonya Qin bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap setiap para penjahat. Dia mendapat imbalan besar dari tugas tersebut. Mereka berdua tampak membicarakan tugas selanjutnya. Qin menjelaskan, tugas kali ini sangat lebih sulit dari biasanya yang akan dijalankan dalam 3 hari kemudian. Dalam tugas ini Qin merasa akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Semua itu tentu dirasa cukup untuk biaya pengobatan mata Cheng yang buta. Di sini kita tahu kalau Qin dan Cheng melakukan pekerjaan ini semata-mata mencari biaya untuk pengobatan mata Cheng sendiri. Mendengar itu, Cheng sedikit ragu dengan tabib yang akan mengobatinya. Namun Qin menjelaskan jika tabib itu adalah orang yang dikenal, yaitu ayah dari saudara seperguruannya. Jika orang lain tentu saja ia tak mau karena kemungkinan meminta tarif yang mahal. Cheng terlihat percaya. Qin lalu bertanya sambil memberikannya selembar kertas, siapakah orang pertama yang ingin engkau lihat nantinya? Sambil tersenyum, Cheng menjawab, jika ia ingin melihat wajah Qin. Cheng penasaran apakah selama ini Qin sudah mulai menua. Mendengarnya, tentu saja Qin tak terima. Dalam percandaan itu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seseorang yang terluka. Orang ini adalah ajudan dari keluarga Yuan. Dia bernama San Lang. Sambil menjahit luka orang tersebut, Qin bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Orang itu bercerita kalau lukanya ini diperoleh dari seseorang wanita yang mencoba menerobos masuk ke dalam acara keluarga Yuan. Wanita itu merusak acara lamaran Yuan Shou yang diperuntukkan kepada adiknya yaitu Yuan Ying. Keluarga Yuan melamar putri ketiga keluarga Gao. Namun kedatangan wanita itu merusak acara yang telah lama direncanakan. Tentu kemarahan Yuan Ying saat itu juga ingin membunuh wanita tersebut. Tapi Tuan Gao melarangnya karena masalah ini akan ia perjelas nantinya. Wanita itu pun dibawa Qiu Feng atas perintah Yuan Ying. Acara pelamaran itu pun ditunda Tuan Gao sampai semuanya jelas. Mendengar itu, Qin hanya terdiam, begitu juga dengan Cheng. Tapi terlihat orang ini benar-benar marah kepada wanita tersebut. Sampai-sampai ia ingin membunuhnya jika memiliki kesempatan nantinya. Menanggapi itu, Qin memberi masukan kalau wanita itu tak pantas untuk dibunuh. Dengan rasa marah juga pria itu yakin wanita ini adalah wanita murahan yang memiliki masalah dengan Yuan Ying. Sadar dengan semua itu, Cheng tak terima jika Nian dianggap serendah itu. Ia lalu menghajar orang tersebut hingga semua mata tertuju. Setelah kejadian tadi, tampak Qin mulai mencemaskan keadaan Cheng. Ia tahu jika ikut campur dalam masalah keluarga Yuan akan teramat bahaya. Terlebih lagi keluarga Yuan memiliki kedekatan dengan kerajaan atas jasanya dalam pemberontakan di masa lalu. Seperti diibaratkan, keluarga Yuan membunuh 1000 orang tetap akan dibela kerajaan. Apalagi membunuh seorang saja. Masukan dari Qin ini sama sekali tak merubah pendirian Cheng ataupun harus takut kepada mereka. Jiwanya itu sedikit membuat Qin jengkel. Qin lalu menyuruh Cheng pergi di malam itu juga untuk menyelesaikan tugas sebelumnya. Di perjalanan, Cheng sejenak terpikirkan sesuatu. Keinginan itu sendiri dirasakan oleh kuda kesayangannya. Di malam itu Cheng berbalik arah menuju rumah perjudian. Tampak ia mencari Qiu Feng guna menanyakan keberadaan Nian yang ditahan. Tapi Qiu Feng bersama anak buahnya melakukan perlawanan, hingga akhirnya terpaksa membuka mulut. Atas informasi tadi, Cheng segera menuju rumah mayat. Tampak di tempat itu lengang dan menakutkan. Perlahan Cheng masuk, tapi tiba-tiba ya, pendekar ini tak lain adalah orang yang telah melukai Nijun dan Wulang. Dia adalah anak buah Yuan Ying. Dalam pertarungan itu, pendekar Gancu kalah di tangan Cheng. Saat itu juga Cheng berusaha menemukan Niang, wanita yang pernah ditolongnya. Ia semakin marah setelah tahu keadaan Niang yang begitu tersiksa. Dalam setengah sadar, Niang memberitahu Cheng jika dia dipaksa mengakui kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Secara kebetulan juga pendekar Gancu bangkit ingin menyerang.
Di waktu itu, dengan rasa marah juga Cheng menggebrak sambil menghunuskan pedangnya. Ternyata, tongkat yang selama ini kita lihat itu adalah sebilah pedang dengan ketajaman yang ampuh dan bisa menumbangkan lawan dengan satu tebasan. Karena tak ada pilihan, Cheng membawa Nian ke tempat Nyonya Qin. Di sana Qin mengobatinya dengan baik. Sedikit ia mulai tampakkan kecemburuan dengan berkata wanita ini akan baik-baik saja. Cheng meminta Qin untuk berkemas-kemas karena besok ia akan mengantar mereka jauh dari tempat ini. Selain itu, Cheng meminta maaf telah melibatkannya. Mendengar itu, Qin sempat mengajak Cheng pergi bersama. Tapi Cheng menolak dengan alasan masih ada urusan di tempat ini yang harus diselesaikan. Perlahan Qin dengan suara lembut menolak keinginan Cheng. Tapi Cheng tahu maksudnya itu tak lain hasratnya yang besar untuk menemani Cheng dalam sisa-sisa hidup yang ada. Rupanya mata Cheng sebenarnya tak bisa diobati. Itu semua adalah kenyataan yang disembunyikan Qin kepadanya, agar Cheng lebih memiliki semangat hidup. Mendengar itu, Qin sama sekali tak menyangkal ucapannya. Kali ini ia harus terus terang dengan perasaannya tersebut jika ia benar-benar mencintai Cheng. Tapi kehadiran wanita ini membuatnya lebih memilih Cheng sebaiknya buta saja, agar Cheng tak tergoda dengan wanita manapun. Menanggapi itu, Cheng bertanya balik, apakah wanita itu cantik? Qin yang mendengarnya sama sekali tak bisa menjawab. Di saat itu, Cheng menjelaskan betapa menderitanya wanita ini, bahkan terus-terusan ditindas karena meminta keadilan. Mendengar kata keadilan, Qin tak yakin Cheng bisa memberikannya karena mereka dalam posisi yang sama bahkan tak pernah menuntut yang namanya keadilan. Dengan tegas Cheng menjawab kalau semua itu akan dimulai dari wanita ini. Mereka akan bangkit mencari keadilan di tengah pemerintah yang begitu semena-mena. Cheng meyakinkan Qin dengan berkata, aku tahu mataku buta tapi tidak dengan hatiku. Tentu ucapannya ini membuat Qin terdiam 1000 bahasa. Sesuai keinginan, Cheng mengantar mereka jauh dari kota. Di sana tampak Qin masih belum menerima. Ia juga terlihat berharap dengan keselamatan Cheng. Untuk meyakinkan, Cheng memeluk Qin sambil berkata, anggap saja aku telah tersesat. Hal ini membuat perasaan Qin semakin tak karuan. Cheng berpesan sewaktu Nian tersadar nanti, beritahu dia kalau dendamnya telah terbalaskan. Semua ini dilakukan Cheng demi keselamatan mereka. Kuda itu pun disuruhnya pergi membawa mereka jauh ke tempat yang aman. Di lain waktu, Cheng menahan Qiu Feng. Tampak ia ingin tahu alasan mengapa kelompok mereka membunuh keluarga Ni. Karena keadaan sulit, Qiu Feng terpaksa membocorkan rahasia tuannya. Kalau dalam pernikahan Yuanying Putri Gao meminta mahar yang sangat tinggi dan berlebihan. Untuk memenuhi keinginan itu, Yuanying membongkar makam Raja Han dan mengambil mutiara besar yang ada di dalamnya. Mutiara itu diberikan sebagai mahar. Namun Yuanying takut semua itu diketahui Raja Gao dan akhirnya mendapat kesialan. Atas hal ini Yuanying memerintahkan anak buahnya membunuh semua orang yang membuka makam tersebut. Kebetulan waktu itu Nijun kakak dari Nian bekerja sebagai pengawas, tapi ia kabur dari tempat itu. Inilah alasan mereka datang di acara pernikahan Nian waktu itu. Tak lain hanya untuk membunuh Nijun. Tapi tak disangka, mereka malah mencelakai semuanya. Cheng bertanya tempat keberadaan Tuan Gao saat ini. Tampak Qiu Feng menolak, tapi akhirnya ia memberitahu jika Yuan Song menempatkannya di gedung Mingyuo. Merasa kesal dengan tingkah adiknya, Yuan Song memberi hukuman kepada Yuanying. Ia takut rencana yang disusun selama 10 tahun ini akan gagal. Yuan Song berharap keluarga Gao terikat dengan keluarga Yuan agar memudahkan setiap rencana besar nantinya. Tapi saat ini keluarga Gao menaruh curiga akibat kelakuan dari Yuanying. Ia lalu menghukum adiknya agar jerah melakukan kesalahan. Untuk memastikan rencananya berjalan lancar, Yuanying mencari perempuan itu di kamar mayat. Tapi ia malah menemukan tubuh pendekar Gancho yang begitu mengenaskan. Rasa marahnya juga tak lepas kepada Qiu Feng karena lalai dari tugas dan membiarkan wanita itu kabur. Namun di tempat itu Yuanying sama sekali tak menemukan Qiu Feng. Di sana anak buah dari Qiu Feng lalu memberitahu kalau tuannya telah ditangkap pendekar buta. Mendengar itu, Yuanying tercengang. Salah satu dari anak buahnya lalu membenarkan jika memang pendekar buta itu terlalu kuat yang pernah dilihatnya. Orang buta itu tak lain sahabat dari Nyonya Qin.
Dengan segera juga Ying memandu semua anak buahnya pergi ke tempat tersebut. Namun di sana mereka mendengar suara rintihan seseorang. Dan benar, jebakan tali itu akan memotong tubuh Qiu Feng apabila pintu terbuka. Yuan Ying yang melihat anak buahnya tak berani membuka pintu mengambil alih dengan perasaan risau. Pintu itu pun dibuka. Tali itu lalu memotong tubuh Qiu Feng dengan seketika. Di sini Yuan Ying hanya terdiam melihat betapa kejamnya orang buta tersebut. Di lain sisi, Qin dan Nian telah sampai di perbatasan timur. Sedikit Nian bertanya mengenai orang buta yang menyelamatkannya. Namun Qin menjawab, jika dia sama seperti kita yakni orang tertindas. Mendengarnya, Nian lantas bertanya kembali, lalu mengapa dia menolongku? Qin menjawab sambil bergegas, kemungkinan dia tak ingin kau menderita sepertinya. Qin meminta Nian untuk segera pergi ke arah selatan, karena ia tahu Yuan Ying akan mencari mereka saat ini. Sedangkan Qin sendiri akan pergi menyusul keberadaan Cheng saat ini. Di kota Luoyang, Yuan Ying memerintahkan semua anak buahnya mencari mereka. Tampak ia sangat kesal atas kematian Qiu Feng. Qin sendiri tak lepas dari incaran. Ia berhasil menangkap Qin di hutan bambu tak kalah kembali menuju kota. Kuda itu pun berlari tanpa tuan menjelaskan kalau Qin dalam bahaya saat ini. Di tempat lain, Cheng mencari keberadaan Tuan Gao. Tampak ia ingin membicarakan sesuatu. Namun di sana ia malah dihadang anak buah Gao dan tak diberi izin bertemu. Pertarungan pun terjadi meski tak seimbang. Yuan Ying saat ini menginterogasi Nyonya Qin. Ia bertanya mengenai si buta itu. Tapi Qin malah tersenyum karena ia tahu Yuan Ying akan segera mati. Ia tak sadar jika si buta itu adalah jenderal perang dulunya yang sangat ditakuti. Mendapat julukan Dewa Wabah bersenjatakan pedang angin dengan jurus pemenggal Luolan. Membangunkannya akan menjadi petaka yang jelas. Mendengar itu, Yuan Ying marah. Ia menyiksa Qin hingga tewas dengan puluhan anak panah. Cheng berhasil melumpuhkan anak buah Gao. Di saat itu ia memberitahu Tuan Gao dari balik kamar, jika sebelum semuanya terlanjur, pernikahan Yuan Ying dan putrinya sebaiknya dipikirkan kembali. Karena Gao sama sekali belum tahu Yuan Ying orang yang seperti apa. Ternyata Cheng dan pasukan Gao dulunya pernah berperang bersama. Tentu perkataannya itu setidaknya akan dimengerti. Namun tak adanya bukti, Gao masih belum yakin. Cheng kemudian pergi sambil berkata, terserah kau mau percaya atau tidak, yang jelas aku akan membunuh orang itu. Di tempat Yuan Ying, anak buahnya datang memberitahu kalau Cheng telah berada di kediaman Tuan Gao. Tentu hal ini akan mengancam semua rencananya. Ia lalu bergegas ke sana bersama si kakak. Tapi di luar, ia lebih dulu menjumpai dua prajurit utusan Tuan Gao. Pesan itu pun diberikan yang berupa tamparan kepada Yuan Song. Hal ini menggambarkan kalau acara pertunangan itu dibatalkan. Tentu semua ini mimpi buruk bagi Yuan Song, karena rencana ini telah susah payah dibuatnya selama 10 tahun. Yuan Song lalu membawa paksa adiknya untuk diberikan hukuman cambuk. Terlihat Yuan Ying tak tahan dengan luka yang terus diberikan sang kakak. Ia pun memberontak dan membunuh kakaknya. Di kota Luoyang, semua orang dikejutkan dengan jasad Nyonya Qin yang dipenuhi anak panah. Perempuan yang tahu Nyonya Qin sosok orang baik merasa terpukul dengan apa yang dilihat. Jasad itu lalu diurus olehnya. Di keluarga Yuan, ia juga berpura-pura berduka dengan kematian si kakak. Namun perasaan Cheng yang tahu akan kematian orang terdekatnya semakin tak terbendung. Puluhan anak panah itu pun dikumpulkan sebagai petanda kemarahan yang tak terkata. Pedang angin pun dihunus sembari membuka mata yang telah lama terpejam. Yuan Ying sendiri berjanji akan mengangkat mereka semua masuk ke dalam keluarga Yuan, serta akan diberikan hadiah besar apabila semua musuhnya dapat dihabisi. Tak lama kemudian Cheng datang dengan penampilan yang sebenarnya. Dialah Dewa Wabah yang selama ini ditakuti semua orang. Para anak buah Yuan mengepung si buta dengan berjamaah. Bukannya takut, Cheng malah masuk ke tengah-tengah mereka dengan serangan pedang angin yang begitu cepat merobohkan mereka. Kini para prajurit mulai sadar akan kehebatan lawannya. Dengan arak yang pernah diberikan Nian, Cheng membakar mereka melalui pedang yang dipercikan api. Semua prajurit itu pun tumbang. Cheng lalu mencari Yuan Ying si pendekar panah. Namun tak disangka,
ia kembali menghadapi pendekar wanita anak buah Yuan Ying. Dalam pertarungan itu Cheng dapat dengan mudah mengalahkan si wanita, tapi anak panah justru mengenai kakinya. Ternyata Yuan Ying mengambil kesempatan dalam pertarungan mereka. Menyadari itu, Cheng menggunakan wanita ini sebagai tameng. Tapi entah mengapa, Yuan Ying terus saja melepaskan anak panah yang menembus tubuh anak buahnya. Anak panah itu juga melukai Cheng. Saat itu Yuan Ying menyerang dengan kemampuan penuh. Ia berhasil membuat Cheng kewalahan. Merasa lawannya tak berdaya, Yuan menampakkan diri. Pada kesempatan itulah, Cheng dengan sigap menyerang balik. Yuan Ying mulai terhuyung dengan luka sabetan di tangannya. Cheng dengan kesal menendangnya hingga terlempar keluar ruangan. Dengan mata yang mendelik ketakutan, Yuan Ying berusaha menghindar. Tapi Cheng yang terlalu marah, ia tampak tak segan membunuh orang ini. Cheng merasa membunuh puluhan orang di medan perang tak jauh beda dengan Yuan Ying. Hal ini dikarenakan kejahatan yang telah diperbuatnya. Pedang angin pun ditancap mengakhiri hidup Yuan Ying. Cheng merasa semua bebannya telah usai. Ia sendiri tak tahu harus kemana saat ini. Namun di saat itu, teman sejatinya datang menjemput. Cheng terlihat senang karena masih bisa menemukannya. Di sisi lain, Nian terlihat menunggu Cheng kembali. Ia membuka toko arak yang dimana usaha ini adalah uang dari Cheng yang dititipkan melalui Qin waktu itu. Dari setiap tugas yang dilakukan, Cheng dapat mengumpulkan uang sebanyak 9.150 tael. Uang itu sengaja diperuntukkan kepada Nian karena Cheng merasa tak membutuhkan uang tersebut. Selain membalaskan dendamnya, Cheng juga telah memperbaiki seruling yang pernah rusak. Isi pesan dari Qin itu membuat Nian terus berharap akan kedatangan Cheng. Namun di tempat lain, Cheng terus berbaur dengan orang-orang agar identitas sebenarnya tak terungkap. Kuda itu pun senantiasa menemani setiap langkahnya. Beberapa waktu kemudian, suasana gemuruh terdengar menghampiri gelapnya malam. Tiba-tiba, film pun selesai.